Pemirsa, hati-hati jika seorang perempuan sudah memendam dendam. Seorang istri di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan bersekongkol dengan anak dan menantu untuk menghabisi sang suami. Usai pembunuhan, korban dibuang ke bawah jembatan. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan mampir ke video ini. Neni Triana, berusia 48 tahun, telah 26 tahun membina rumah tangga dengan Indra Maulana, berusia 49 tahun. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki satu anak perempuan, bernama Francisca berusia 25 tahun, yang juga telah menikah dengan Ferdi Julianda, juga berusia 25 tahun. Neni dan Indra merupakan warga Dusun 2 Desa Jut 2, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyu Asin atau Muba, Sumatera Selatan. Sedangkan Francisca, anak perempuan mereka, setelah menikah dengan Ferdi memilih tinggal di rumah keluarga Ferdi, yang masih satu desa dengan rumah tempat tinggal ayah ibunya. Di usia yang sudah hampir paruh baya, rupanya kebahagiaan belum berpihak pada Neni Triana ini. Semenjak Francisca anaknya masih kecil, bahkan hingga sang anak telah menikah pun, justru penderitaan yang terus dirasakan oleh Neni atas perilaku suaminya Indra Maulana. Indra yang sehari-hari hanya kerja serabutan, yang kadang ada kadang tidak pun, tentu tidak memiliki penghasilan pasti. Hanya saja suami Neni ini malah hobi make narkoba dan hobi selingkuh juga. Karena tidak memiliki penghasilan, Indra sang suami seringkali melakukan pencurian, lalu uang curiannya itu digunakannya untuk membeli narkoba. Jika sedang ingin make namun tidak memiliki uang, maka Indra akan meminta pada Neni istrinya, dan jika tidak dituruti atau diberikan uang yang diminta, Indra akan selalu memukuli Neni istrinya itu. Pertengkaran demi pertengkaran pun sudah sering terjadi atau menjadi rutinitas yang terdengar dari rumah tempat tinggal Indra dan Neni ini. Karena hampir setiap hari, pria berusia 49 tahun ini selalu menggunakan narkoba dan mabuk. Jika tak dituruti keinginannya, maka ia akan ribut dengan Neni istrinya dan memukulinya. Bahkan pintu rumah mereka pun sudah beberapa bulan tidak pernah dikunci oleh Neni. Lantaran suaminya itu akan marah-marah dan memukulinya jika malam ketika pulang terlambat dibukakan pintu. Perilaku buruk Indra ternyata tak hanya kepada Neni istrinya saja. Ia juga selalu marah dan memukuli Francisca putrinya itu jika ketahuan telah mengadukan perselingkuhannya pada sang ibu. Diam-diam, Ferdi Julianda suami Francisca juga menyimpan rasa dendam pada bapak mertuanya itu lantaran melihat istrinya dan ibu mertuanya kerap dipukuli oleh si bapak mertua. Puncaknya ketika pertengkaran hebat kembali terjadi antara Neni dengan suaminya Indra Maulana pada Rabu 15 Maret 2023. Saat itu Indra kembali mengancam Neni akan membunuhnya. Bahkan pria itu menusuk-nusuk kasur dengan pisau untuk membuat istrinya itu takut. Setelah ribut dengan Neni istrinya, Indra lalu pergi keluar rumah entah kemana. Sedangkan Neni kemudian mengadukan perbuatan suaminya itu kepada anak dan menantunya. Keesokan paginya Kamis 16 Maret 2023, Indra pulang ke rumah sekitar pukul 9 pagi. Lalu sambil marah-marah ia meminta Neni istrinya itu untuk memijatnya. Karena keenakan dipijat itulah, pria itu lalu tertidur pulas. Neni sang istri yang masih dendam dengan keributan kemarin, lantas pergi ke rumah Francisca putrinya, meminta sang anak membangunkan Ferdi, suami Francisca. Saat itu Neni meminta bantuan anak dan menantunya itu untuk menghabisi nyawa Indra Maulana suaminya yang merupakan bapak dari Francisca sendiri atau bapak mertua Ferdi. Setelah sepakat mereka bertiga lalu menuju ke rumah Neni, sudah sambil membawa sebilah parang. Sesampainya di rumah ketiganya berbagi peran. Neni menindih kaki suaminya
Sedangkan sang anak memegangi tangan serta membekapnya dengan bantal, dan si menantu Ferdilah yang bertugas membacok korban. Setelah pembunuhan dilakukan dan dipastikan korban telah tewas, mayat Indra Maulana kemudian mereka angkut dengan mobil dan dibuangnya di bawah jembatan Mangunjaya di daerah Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Meski telah berupaya menghilangkan jejak pembunuhan tersebut dan dibuangnya di bawah jembatan Mangunjaya yang berada di Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, hingga kemudian mayatnya baru ditemukan oleh warga pada Jumat sore 17 Maret 2023 dengan tanpa identitas. Meski berupaya menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, namun Polres Muba akhirnya bisa mengungkap kasus tersebut. Semua terungkap setelah pihak kepolisian merasa curiga karena ada kejanggalan dari keterangan yang berbeda dari sejumlah pelaku. Ferdi Julianda sang menantu, yang awalnya berakting pada warga sekitarnya, dengan mengatakan bahwa bapak mertuanya itu sudah tidak pulang ke rumah sejak hari Kamis malam, 16 Maret 2023. Katanya sejak itu, si bapak sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tak bisa ditemukan meskipun sudah dicari. Karena itu, lantas diarahkan oleh aparat desa setempat untuk membuat laporan orang hilang ke Polsek Babatoman. Usai adanya laporan orang hilang tersebut, polisi mulai melakukan pendalaman dan ditemukanlah sejumlah kejanggalan dengan adanya keterangan yang berbeda dari Neni, Ferdi, dan Francisca. Berawal ketika Ferdi si menantu tampak gugup di hadapan petugas yang memintai keterangan. Dengan adanya kecurigaan tersebut, maka dilakukanlah pendalaman serta pemeriksaan, hingga ditemukanlah sejumlah bukti petunjuk seperti noda darah pada mobil dan rumah korban yang menjadi TKP, serta beberapa bukti lain yang langsung disita oleh polisi. Dari bukti-bukti tersebutlah diketahuilah jika mayat yang ditemukan di bawah jembatan itu ternyata adalah Indra Maulana, suami Neni Triana. Sementara itu ketiga pelaku yang merupakan istri, anak, dan menantunya akhirnya juga mengakui perbuatan mereka. Mereka mengatakan melakukan pembunuhan itu lantaran Neni, istri korban, merasa sudah tak tahan karena selalu diselingkuhi dan dipukuli oleh suaminya itu. Sedangkan Francisca dan Ferdi yang merupakan anak serta menantu korban merasa sudah sangat kesal dengan bapaknya itu lantaran kerap melihatnya memukuli sang ibu, yakni Neni Triana. Karena itulah lalu mereka sepakat untuk melakukan perencanaan pembunuhan tersebut. Atas perbuatan tersebut, ketiganya dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 170 KUHP, dengan ancaman hukuman mati. Nah, untuk vonis hukuman mereka sendiri ini, saya belum tahu ya, update-nya mereka ini akhirnya dihukum berapa lama. Mari kita ambil saja pembelajaran dari kasus ini ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah serta pembelajaran dari setiap kisah dan kasus. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.